Sebelum kita bertafakur lebih dalam berkaitan dengan nikmat Allah ini, maka terlebih dahulu kita harus paham apa sebenarnya pengertian nikmat Allah. Dan nikmat-nikmat Allah ini ada yang berwujud material, ada yang berwujud non material. Ada yang berwujud benda-benda seperti nikmat dalam bentuk rezeki, sebagaimana yang Allah firmankan. Jadi kalau kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat, maka mustahabbah atau mustahab kita untuk menyebut-nyebut nikmat Allah itu. Alhamdulillah, tahun ini anak saya lulus masuk perguruan tinggi. Itu namanya tahaddus bi ni'matillah. Tahaddusu bi ni'matillah, menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah i'tiraf. I'tiraf itu artinya pengakuan atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sering kita melihat ada hamba Allah tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Karena apa? Karena dia merasa selalu kurang dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tidak pernah melihat orang lain yang nikmatnya terkadang lebih kecil Allah anugerahkan. Makanya oleh Rasulullah SAW kita diajarkan untuk bisa menjadi hamba Allah yang qanaah, bisa menjadi hamba Allah yang nerimo ing pandum, bisa menjadi hamba Allah yang menerima apapun dari nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, hendaknya kita bisa mensyukurinya. Terkadang kita makan pakai ikan asin dengan sambal. Kita mensyukuri. Karena apa? Meskipun makan dengan ikan asin dan sambal, kita masih bisa makan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terkadang jangankan makan pakai ikan asin dan sambal, makan pun dia tidak. Oleh karenanya kita harus senantiasa mensyukuri sekecil apapun nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu. Dan nikmat-nikmat Allah ini ada yang berwujud material, ada yang berwujud non material. Ada yang berwujud benda-benda seperti nikmat dalam bentuk rezeki, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 71. Jadi bentuknya material, benda. Ada lagi bentuknya adalah istri atau suami, anak-anak, cucu, cicit. Itu juga nikmat Allah dalam bentuk benda-benda. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-72. Jadi seorang suami punya istri, istrinya itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Seorang istri punya suami, itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada istrinya. Suami istri punya anak-anak, itu adalah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Kakek nenek punya cucu, punya cicit, itu adalah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi
nikmat Allah itu tidak hanya dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk suami, dalam bentuk istri, dalam bentuk anak, dalam bentuk cucu. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, siang, malam, dan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan, itu semua adalah nikmat Allah dalam bentuk material. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 32 sampai ayat ke-34. Kalaulah ada matahari tapi kemudian tidak mengeluarkan sinar, bagaimana nasib manusia? Kalaulah terus siang tidak ada malam, atau terus malam tidak ada siang, bagaimana nasib manusia? Jadi pergantian siang dan malam itu nikmat Allah. Adanya matahari yang mengeluarkan cahaya itu adalah nikmat Allah. Adanya bintang-bintang yang membuat langit di malam hari menjadi lebih indah, itu adalah nikmat Allah. Adanya hilal bulan sabit, adanya qamar bulan biasa, adanya badrun bulan purnama, itu semua adalah nikmat Allah. Supaya manusia itu tidak jenuh memandang bulan. Terkadang kita lihat bulan itu dalam keadaan hilal berbentuk sabit. Kemudian nanti kita lihat lagi dia sudah menjadi qamar, menjadi bulan yang utuh. Dan di pertengahan bulan kita akan melihat ada badrun, di mana bulan itu sudah menjadi purnama, terlihat lebih indah. Itu semua nikmat Allah. Coba Allah ciptakan bulan itu terlihat oleh kita dalam satu bentuk saja, monoton, pasti jenuh kita. Tapi Allah memberikan nikmat kepada kita. Terlihat oleh kita hilal bulan sabit, terlihat oleh kita qamar, bulan yang utuh tapi tidak purnama, terlihat oleh kita badrun, bulan dalam keadaan purnama, sehingga terasa begitu indah pada waktu kita memandangnya. Ini nikmat-nikmat Allah yang kalau kita bertafakur, berfikir, merenung, menghayati betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa Allah ingin menyenangkan kita sebagai hamba-hambanya dengan variasi-variasi tampilan bulan yang berbeda-beda itu. Kemudian nikmat Allah ini ada yang bentuknya non material. Di antara bentuk nikmat Allah yang non material itu adalah nikmat kita dianugerahi agama. Kita diberikan Islam sebagai agama kita. Kita diberikan iman yang diajarkan di dalam Islam. Dan tidak semua orang mendapatkan nikmat non material dalam bentuk iman dan Islam itu. Kemudian kita diberikan nikmat dalam bentuk non material, di mana Allah menyelamatkan kita dari perbuatan jahat. Apakah itu perbuatan jahat kita terhadap orang lain atau perbuatan jahat orang lain terhadap diri kita? Itu juga nikmat. Jadi pada saat kita bisa mengendalikan jahat kita sehingga tidak terlahir sebagai sebuah kejahatan, itu nikmat Allah. Pada saat orang lain tidak berbuat kejahatan kepada kita, maka itu nikmat Allah. Ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah
ayat 11. Kita bisa hidup bersatu dengan penuh persaudaraan, itu juga nikmat non material yang Allah berikan kepada kita. Surat Ali Imran ayat 103. Kita disuruh berpegang teguh kepada tali Allah dan dilarang kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatu padulah kamu di bawah tali Allah, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, wala tafarraqu. Janganlah kamu bercerai-berai. Jadi umat Islam ini membutuhkan persatuan, membutuhkan persaudaraan yang kuat. Makanya kemarin pada waktu ada ide untuk menghidupkan kembali serikat tolong-menolong dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa, ini merupakan sesuatu gagasan yang sangat baik yang harus disambut oleh kita semua. Kalaulah serikat tolong-menolong itu dikelola secara profesional dan sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi satu alat kekuatan yang bisa menopang dakwah dan kesejahteraan sesama hamba Allah. Tapi itu tidak akan terjadi kalau persatuan dan persaudaraan itu tidak ditumbuh kembangkan. Persatuan dan persaudaraan itu adalah bahagian dari nikmat Allah yang bentuknya non material. Kemudian di samping ada nikmat yang Allah anugerahkan pada waktu kita masih hidup di dunia ini, ada juga nikmat itu nanti Allah berikan dalam kehidupan akhirat. Apa misalnya? Yaitu nikmat pada saat kita dibebaskan dari neraka atau dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat surat ke-37 ayat 57. Itu nikmat non material yang Allah berikan di hari akhirat, di mana kita diselamatkan dari neraka dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat 19 dan di dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15, Allah mengingatkan kepada kita selaku hambanya agar kita manusia ini pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah itu. Jangan sampai kita menjadi hambanya yang kufur nikmat. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah tahaddusu bi ni'matillah. Menyebut-nyebut nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ad-Duha surat ke-93 ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat yang telah Rabbmu memberikan kepadamu, fahaddits, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Jadi kalau kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat, maka mustahabbah atau mustahab kita untuk menyebut-nyebut nikmat Allah itu. Alhamdulillah, tahun ini anak saya lulus masuk perguruan tinggi. Itu namanya tahaddus bi ni'matillah. Alhamdulillah, meskipun kondisi corona, gaji ke-13 yang tertunda dibayar,
sudah didapatkan. Itu tahadus bi ni'matillah, menyebut-nyebut nikmat Allah sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah. Jadi tahadus bi ni'matillah itu tidak ria. Karena kalau ria ada niat ingin dipuji. Kita menyebut-nyebut nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan niat ikhlas karena Allah, sebab itu perintah Allah. Tidak ingin dipuji. Karena kalau ingin dipuji itu sudah jatuh kepada ria. Tahadus bi nikmatillah itu juga bukan sum'ah. Kalau sum'ah itu ingin menampak-nampakkan kehebatan diri kita. Sedangkan tahadus bi nikmatillah, kita hanya menyebut-nyebut nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa ingin menampakkan kehebatan diri kita. Jadi bukan sum'ah. Dan bukan pula sombong. Karena kalau sombong itu ada unsur merendahkan orang lain. Tahadus bi ni'matillah itu tentunya tidak ada niat untuk meremehkan atau merendahkan orang lain. Dan bukan pula ujub. Karena kalau ujub itu ada keinginan untuk dikagumi orang. Tahadus bi ni'matillah itu bukan ujub. Karena tidak ada keinginan untuk dikagumi orang. Hanya ingin bersyukur kepada Allah dengan menyebut-nyebut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam surat Ad-Duha ayat 11. Sehingga Imam Abul Fida Ismail bin Katsir menyebutkan bahwa tahaddusu bi ni'matillah, menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah i'tiraf. I'tiraf itu artinya pengakuan atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Ini merupakan i'tiraf, merupakan pengakuan yang tulus dari diri kita atas seluruh nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya tahadus bi nikmatillah itu menjadi mustahab atau mustahabah, menjadi diutamakan untuk kita lakukan. Ini setiap kali kita menerima nikmat, kita menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun badan terasa letih, malam hari ini saya masih bisa hadir untuk sholat berjamaah dan mengaji di majelis ilmu ini. Itu tahadus bi nikmatillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan keterpanggilan di dalam batin kita untuk melangkahkan kaki sholat berjamaah maghrib dan insyaallah isya di tempat ini, sekaligus kita bisa hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu ini. Itu kita sebut. Karena ada orang kalau dianugerahi nikmat nggak mau dia menyebut-nyebutnya. Kenapa? Karena dia khawatir kalau dia bilang nanti dia rugi. Baru dapat gaji 13, dia diam-diam saja. Karena kalau dia bilang alhamdulillah gaji 13 saya udah keluar, kedengaran sama istrinya bilang Pak jatah. Kedengaran dengan kawannya bilang ngopilah. Jadi dia nggak bilang-bilang gaji 13 sudah keluar, diam saja pura-pura nggak keluar supaya istrinya jangan tahu, supaya kawannya jangan tahu. Kenapa? Kalau tahu nanti istrinya minta bagian, kawannya ngajak ngopi. Ya. Jadi dia diam saja sehingga tidak ada tahadus bi ni'matillah. Tidak ada menyebut-nyebut
nikmat Allah yang sudah Allah anugerahkan kepadanya dengan memuji Allah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madharijus Salikin, beliau menjelaskan tahaddusu bi ni'matillah atau menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah bentuk tertinggi dari memuji Allah sebagai zat pemberi nikmat. Jadi itu bentuk tertinggi dari memuji Allah sebagai zat pemberi nikmat. Makanya tahadus bin nikmatillah itu adalah penting dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 21.009 dari sahabat Muaz bin Jabal, Nabi mengatakan, fa inna tamama ni'mati fauzun minan nari wa dukhulul jannah. Maka sesungguhnya nikmat yang paling sempurna adalah fauzun minan nar, selamat dari neraka, wa dukhulul jannah, dan masuk ke dalam surga. Itu nikmat yang paling sempurna. Jadi seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini, itu baru nikmat yang sempurna, tapi belum nikmat yang paling sempurna. Kapan Allah memberikan nikmat yang paling sempurna kepada kita? Nanti dalam kehidupan akhirat, kalau Allah memasukkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka. Itu kita sudah mendapatkan nikmat yang paling sempurna. Tamamun ni'mah. Nikmat yang paling tamam, yang paling sempurna. Oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah, marilah hasil kita bertafakur, hasil kita merenung ini hendaknya bisa merubah sikap kita dari yang kurang mensyukuri nikmat Allah menjadi sangat-sangat mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Atas segala kekurangan saya mohon dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.